Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi sayang. Hari ini kita jumpa kembali dengan Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja, sehat, sehingga bisa belajar, walaupun kita masih belajar online. Nah, teman-teman, hari ini kita memasuki tema 1, subtema 3, yaitu muatan pelajaran IPA. Silakan disimak saya. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bunyi. Nah, hari ini kita lanjutkan ya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Siapa yang tahu apa itu pemantulan bunyi dan apa itu penyerapan bunyi ya? Adakah yang tahu? Oh ya, betul sekali. Bahwa pemantulan bunyi adalah sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi yang dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi, kalian bayangkan deh, kalau kalian melempar kelereng, itu suka memantul ya. Kita lempar ke arah tembok, kemudian kelerengnya balik lagi. Sama, bunyi juga demikian. Kalau melewati benda yang keras, yaitu kayu, kaca, dinding, atau besi. Gimana anak-anak? Bisa difahami? Mudah-mudahan ya saya bisa paham. Nah, yang kedua yaitu penyerapan. Apa itu ya penyerapan bunyi, Bu Guru? Iya, penyerapan itu adalah benda bunyi yang juga dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Misalkan karpet, kain goni, kertas, kain busa, dan wol. Jadi bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang lunak ya. Disebut dengan apa? Peredam bunyi. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan studio rekaman dan bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Siapa yang sudah pernah ke bioskop? Nah, kan dinding-dindingnya tuh ada karpet yang tebal. Kemudian permukaan lantainya juga. Ini contoh dari penyerapan bunyi. Jadi antara bioskop 1 tidak terdengar ke bioskop kedua. Ada 5 studio bioskop tidak saling mengganggu. Masing-masing bioskop ruangannya berbeda judul filmnya. Begitu sayang. Semoga bisa difahami ya. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan membahas macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya, itu yang disebut dengan gaung ya. Misalkan kita uh, masuk ke dalam ruangan, terus kita teriak. Nah, itu namanya disebut dengan gaung. Jadi, ada bunyi
sebelum selesai terucap tuh sudah memantul gitu ya. Jadi tidak jelas gitu, mengganggu bunyi yang asli gitu. Nanti bisa dicoba ya sayang ya. Kemudian yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Itu bedanya gaung dengan gema ya sayang ya. Kalau tadi bunyi aslinya belum selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, baru muncul eh, bunyi yang selanjutnya atau yang mengikuti ya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Jadi, kalau kalian nanti wisata di gua-gua, nanti kalian coba ya untuk teriak ya, sayang ya. Nanti kalau kalian berkunjung di Baturaden, di Jati Jajar di Jawa Tengah itu ada yang gua itu panjang sekali. Di situ ada cerita Lutung Kasarung ya. Ibu pernah tuh ke situ. Jadi nanti kalian bisa coba itu gema di dalam gua yang berada di Jawa Tengah yaitu Gua Jati Jajar ya sayang ya. Itulah yang dimaksud dengan gua. Selanjutnya yaitu ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu alat musik gendang? Pasti kalian tahu ya, kalau di musik-musik dangdut dan musik yang lainnya pasti ada gendang tuh. Nah, bagaimanakah cara gendang bekerja? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Nah, saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Makanya pada beberapa pertunjukan yang menggunakan alat itu gendangnya ada banyak. Ada yang langsing, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi rongganya itu menentukan nyaringnya dari suara gendang itu, kualitasnya. Jadi nanti yang dibutuhkan tuh nadanya tinggi atau rendah. Jadi di situ menentukan dari getaran yang dihasilkan oleh kulit gendang tersebut. Kalian nanti bisa coba ya kalau sedang menonton atau berada di sebuah pertunjukan yang di situ ada alat musik gendang atau bisa juga mengunjungi tempat-tempat yang terdapat alat musik ya. Teman-teman, setelah kalian mendapat penjelasan dari Ibu, kita melakukan percobaan ya sayang. Tujuannya yaitu untuk percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, teman-teman, silahkan sediakan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Kalian juga bisa buka loh buku tema kalian, tema 1. Di situ juga ada untuk alat, bahan, dan tujuan dari percobaan ini. Tujuan percobaan ini adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Tolong disiapkan ya. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Peganglah arloji di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengarkan bunyi detak arloji.
Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk minta mama untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum? Nah, silakan dicoba ya sayang percobaannya. Ini adalah langkah-langkahnya. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan ya. Jadi kalian ganti piringnya yang tadi dari kaca diganti dengan yang berbahan lunak, yaitu dari gabus. Kemudian apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Coba kalian hasilnya ya. Teman-teman, setelah kalian melakukan percobaan, silahkan ditulis alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Itu adalah laporan untuk kegiatan percobaan ya sayang. Jadi harus ditulis alat dan bahannya apa, judul percobaannya apa, langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya tuh apa. Setelah kalian mencoba dengan percobaan yang tadi ya sayang ya, dan kesimpulannya ditulis. Teman-teman, kalian tentunya kalau mau menemukan gua itu memang suka susah ya. Jadi kalau kalian pengen mencoba apakah itu ada bunyi gaung atau gema, tapi kita coba berteriak di kamar mandi. Kira-kira hasilnya gema atau gaung ya? Bisa kalian coba di rumah masing-masing. Tapi ingat ya, jangan sampai lama dan nanti mengganggu tetangga. Silahkan dicoba sayang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita melakukan percobaan bunyi ya, yang berkaitan dengan perabotan di rumah, yaitu siapkan botol, beberapa botol, terus ada ember, gelas atau kaleng. Nah, kemudian bunyikan alat-alat tersebut di dalam sebuah ruangan. Kemudian kalian bawa alat-alat itu ke halaman atau di luar ruangan. Kemudian kalian bunyikan. Catat hasil perbandingan dari bunyi yang dihasilkan di dalam ruangan dengan bunyi yang dihasilkan di luar ruangan. Selamat mencoba sayang.